Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hera Dewita, mahasiswa PPG Guru Tertentu Program Guru Studi kelas di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253242120. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah di kelas 6. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat. Kita sebagai muslim biasanya memulai suatu pekerjaan, biasanya kita berdoa. Nah, biasa kita dipimpin oleh ketua kelas, ya kan? Nah, jadi ketua kelas kepada kita silakan pimpin doa untuk hari ini. Silakan. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, jadi masuk semua ya. Coba Ibu absen ya. Yang hadir mohon suaranya. Coba Ibu mulai dari
Amna Ahmad Abdullah hadir. Mana coba nak? Oh iya Hadiro. Darisa Azra Sabda Hadiro ada ya. Denny Aden Anggara hadir. Dika Wardana hadir. Oh di sini ya ya. Elia Azkia Samha hadiro. Fitro Lutfi Aulia hadiro. M Fariski Alfa hadir. Aditya Putra hadir. Mei Linda Azhara hadiro. Kenan Syaihan Arosid hadir. Salsabila Octavia hadiro. Tirta Pangestu hadir. Zahra Putri Ramadhani hadiro. Zakia Talita Saki hadiro. Fani Ramawati Putri Indriani. Gita Olivia Hanum. Alhamdulillah hari ini semua diberi kesehatan hingga sekolah dan bertemu di kelas seperti biasa. Untuk mencairkan suasana dan bukti kita cinta kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Republik Indonesia. Kita menyanyikan lagu wajib. Mohon anak-anak dipersilakan berdiri. Suaranya yang semangat karena ini lagu kebangsaan kita. Indonesia jaya airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Coba kita sebelum mulai pelajaran, biasanya kita explaining untuk biar semangat dan khusyuk dalam belajar. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut terbuka tanpa suara. Nah, alhamdulillah kita mulai pelajaran hari ini. Di sini Ibu akan membahas tentang susunan kata surya atau. Nah, di sini Ibu akan memutar video. Kalian mohon disimak, perlu diingat video yang akan Ibu tayangkan. Iya. Boleh kalian keluar
silakan bukunya kalian catat yang penting. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nama saya Kak Putri. Nama saya Kak Saurus. Nama saya Kak Adem. Halo, nama saya Kak Andin. Hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Yuk kita simak videonya baik-baik ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas gumpalan partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus.
Kalian tahu tidak sih, ternyata Uranus sudah mulai cincin loh, namun tidak terlihat jelas dari bumi sekitaran Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit, dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dari tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama daerah bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang sama seperti dengan Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih, Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai tata surya? Ingat baik-baik ya adik-adik. Sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum. Nah, anak-anak, tadi kita semua sudah menyaksikan video tentang tata surya. Nah, di sini Ibu mungkin akan menyampaikan pengertian dari tata surya. Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang ada di sekitarnya. Termasuk apa tadi? Planet-planet. Ya kan, ada berapa planet? 8. Mungkin kalian sudah memperhatikan planet-planet apa saja yang terdekat dengan matahari dan paling jauh dari matahari. Selanjutnya, yang dikatakan matahari adalah pusat tata surya yang terbesar dan panas. Nah, itu adalah yang paling dekat. Planet apa yang dekat matahari? Tadi Merkurius. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi tugas kelompok. Kalian mengerjakan tugas sesuai yang kalian lihat tadi di video. Kerja kelompok di sini kalian harus bekerja sama antara satu dengan yang lain. Anak-anak semua sudah dibagi kelompok? Sudah? Tugas kalian adalah membuat benda-benda langit, yaitu tata surya, menggunakan 3 dimensi. Ya, 3 dimensi itu ada bentuknya, bisa dilihat, bisa digambar. Kalian sudah ada yang bawa alat-alatnya? Kan sudah dibagikan. Coba kalian keluarkan. Ya, terus kalian mulai kerjakan tugas, berbagi tugas. Ada yang membuat, menuliskan seperti apa tata surya itu, apa saja komponennya. Ditulis. Nanti setelah selesai, kalian mempresentasikan di kelas dan disampaikan oleh salah satu yang mewakili. Nanti untuk kelompok lain pun sama, serupa. Kalian presentasikan di depan. Biasanya kalau matahari warnanya apa? Matahari seperti apa warnanya? Kuning kemerah-merahan. Nah, ya kan? Biasanya kalau bumi warnanya apa bumi? Biru. Karena planet
yang hanya bisa dihuni oleh makhluk hidup adalah planet Bumi. Kalau planet yang memiliki cincin, planet apa namanya? Yang memiliki cincin? Saturnus. Kelompok 3? Yang sudah boleh dipasang sesuai urutan. Anak-anak semua sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi siap mempresentasikan di kelas ya? Untuk kelompok 1 misalkan tampil di kelas, kelompok yang lain menyimak ya dan bergantian. Boleh Ibu persilakan untuk kelompok 1 dulu? Silakan, boleh? Semua. Suaranya yang pantang, yang jelas. Boleh, silakan. Sini. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, matahari sebagai sumber cahaya dan energi utama dalam tata surya. Planet pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet kedua adalah Venus. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet satu-satunya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Planet keempat adalah Mars, adalah planet terpanas atau planet merah. Planet kelima adalah Jupiter. Planet keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah satu-satunya planet yang mempunyai cincin. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Dan planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Sudah? Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok tentang tata surya. Pertama, matahari sebagai sumber cahaya dan energi utama dalam tata surya. Planet pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet kedua adalah Venus. Planet ketiga Bumi. Bumi adalah planet yang bisa didiami oleh makhluk hidup. Planet keempat adalah Mars, atau disebut nama lain adalah planet merah.
Planet kelima adalah Jupiter. Planet keenam adalah Saturnus, planet yang memiliki cincin. Planet kedelapan adalah Uranus. Planet kesembilan adalah Neptunus yang paling jauh dari matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Maju ke depan kelompok kedua. Selanjutnya untuk kelompok tiga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Suaranya yang lantang, ya kan? Kedengaran dengan teman kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, matahari sebagai sumber cahaya dan energi utama dalam tata surya. Planet pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet kedua adalah Venus. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet satu-satunya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Planet keempat adalah Mars. Mars adalah planet terpanas atau planet merah. Planet kelima adalah Jupiter. Planet keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah satu-satunya planet yang mempunyai cincin. Planet ketujuh adalah Uranus. Dan planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang tata surya, di mana tata surya itu adalah kumpulan benda langit ya, yang terdiri dari planet. Apalagi tadi? Apalagi selain planet? Meteor. Terus apa lagi? Objek-objek yang lainnya yang berada di susunan tata surya. Nah, mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang materi pelajaran hari ini? Tidak. Nah, sebelum kita akhiri, kita ini dulu ya. Kita menyanyikan tentang planet-planet yang sudah kita belajar hari ini. Boleh suaranya yang semangat. Itulah tempatmu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars,
tugas sudah, ada satu lagi tugas mandiri tapi dikerjakan di rumah dan mohon dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Ya. Jadi anak-anak semua sudah paham ya tentang materi hari ini ya. Jadi tidak ada yang dipertanyakan lagi kan? Ya. Ya, kerjakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya, pelajaran pekan depan. Sudah? Siapa yang belum kebagian semua? Sudah terbagi semua? Sudah mendapatkan semua? Sudah. Dimohon diingatkan kembali pekan depan harus dikumpulkan kembali ini sebagai tugas atau PR di rumah. Nah, sebelum Ibu akhiri tutup pelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih karena kita sudah melaksanakan proses belajar mengajar dengan secara kondusif. Nah, sebelum kita tutup, supaya kita belajar hari ini semakin berkah, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.